Kami dari kampus Institut Pendidikan Agama. Nah, di sini kakak mau menyampaikan sedikit materi tentang tulisan yang tidak mudah dicerna. Baik, ada pembelajaran bahasa Indonesia kan? Sebelum kakak mulai pembelajarannya kita absen dulu ya. Kalau kakak ngerti bilang namanya, kakak tanya ya dek. Abdul Raja. Akhirnya supaya Alif itu si Hafiz kirana namanya sudah jauh begitu maka menjadi minggu sekarang Muhammad Syari orang masih berdiri dia sudah Muhammad Faiza Lolo Raisa Rizwa Kif saya pada tujuh apa ini itu tujuh berarti ada 2 orang yang tak sini ya. Mungkin kakak mulai ya dek. Sebelumnya saya tak pernah belajar itu. saya udah siapa woi Saya tak pernah belajar apa tentang tulisan yang tidak mudah dicerna. namanya itu Belum ya, belum ada ya. gambaran siap Belum ada belajarnya. woi suaramu Kalian tolong membaca sebuah kamu tulisan. baju makamu Pernah nggak kalian pas baca sebuah tulisan itu kalian masih ada siapa siapa yang ditulis itu? tapi Nah, di sini kakak mau menjelaskan lanjutkan kenapa dulu penyebab tulisan itu tidak mudah dicerna sama kita. Nah, jadi di sini sebenarnya materi dia kakak ada 1, terus dibagi jadi 3. apa Yang pertama itu apa itu tulisan yang tidak mudah dicerna. Nah, bagian-bagian dari tulisan yang tidak mudah dicerna ini ada tulisan yang membingungkan pembaca. Yang kayak tadi kakak bilang kan, pernah kalian baca sesuatu terus kalian dibuat bingung kan? Wah, betul. Yang kedua, mengandung kalimat atau istilah yang sulit dimengerti. Pernah nggak kalian baca kayak misalnya yang sini kenapa di handphone? Di sini kita punya handphone. Kan? Pernah nggak kalian baca entah dari TikTok atau dari apa kayak misalnya yang pertama bahasa yang terlalu rumit, bahasa yang terlalu rumit. Iya, cewek. Gak ada jawaban. Gak ada apa. Ya kan? Yang kedua, Oke deh. Ini yang paling ya dari sana yang paling akurat kata-kata yang sulit. harus kita tampilkan pertama. Kata-kata Oke? yang sulit. Bagus lah. Tapi sebelum itu ibu tanya dulu. Udah hafal nggak kalian lirik Yang ya? ketiga, kalimat yang panjang dan Dari kelas kompleks. yang sudah apa lirik-liriknya? Kalimat yang panjang dan Eh, kompleks. Subhanallah, walhamdulillah. Allahu Akbar. Sudah. Yang keempat, Ya, kurangnya masih apa? struktur yang Oke, jelas. ini kita Kurangnya belajar dari kelas mana dulu? struktur yang 7, jelas. 8, atau 9? Kurangnya struktur yang jelas. 7, 8, atau 9? Dari kanan secara langsung hilang. Baik, langsung saja. Struktur yang Kita jelas. saksikan dasar dulu. Yang kelima, paragraf terlalu panjang. Mau dulu? Paragraf terlalu Mau dulu? panjang. Gak usah. Tidak ada pembagian. Gak usah. Mas lanjutan ini ya. Tidak ada pembagian yang jelas. Gak ada yang bisa itu nanti pergi. Tidak ada pembagian yang jelas antara ide pokok, Oke, kita dulu. Tapi ada persyaratan. penggunaan istilah teknis Apa yang itu? berlebihan.
memperhatikan audiens. Nggak paham ya ada pasal gimana ya? Tidak memperhatikan audiens. Yang pertama kita ambil dari peraturan kelas 9. Yang ke-9, 9 menulis tanpa mempertimbangkan pengetahuan. Menulis tanpa mempertimbangkan Ini langsung pengetahuan saja ya. Kalau membaca. kita mau pergi nomor 3, diskualifikasi untuk permainan segala permainan. Tanpa Dua, menulis tanpa mempertimbangkan kita pengetahuan tapi membaca. soalnya harus melihat dari pesan dari teman. Ya, jangan mengecewakan ibu ini. Arian, sebagai wali kelas. Langsung saja siapa kerjanya? Gaya penulisan Janganlah hilang Gaya diri seorang penulisan. yang pula pada semua dari kelas ini. Yang tidak sesuai dengan konteks. Yang tidak sesuai dengan Masih konteks. capek dia. Dia baru berapa tidur belum coba. Oke, baiklah. Karena mereka masih Udah? Nah, itulah yang ke-10 itulah penyebab tulisan tidak mudah dicerna atau kita pahami. Baik, selanjutnya Iya, 92. 92. Mereka berdiri aja. kalau udah capek nanti ada lagi cara catatnya ya, dengarin lagi tuh kakak ya. 92. Yang selanjutnya itu ada dampak tulisan yang susah untuk dipahami. Yang pertama itu kesalahpahaman pembaca mungkin salah mengartikan maksud penulis. Pernah nggak kalian membaca sesuatu terus kalian salah arti? Jadi Apa yang kalau kalian baca pada itu? sama Contohnya apa coba? Apa? Inggris. langsung saja. Ini Kalau tentang bahasa Inggris yang buruk dapat mempengaruhi kepercayaan pelajar terhadap penulis. Pernah kalian apa? Terpengaruh sama tulisan? Pernah nggak? Kayak gini, misalnya kan kalian baca kayak pernah kalian apa? Baca iklan. Pernah nggak? Pernah nggak kalian tertarik sama iklan itu? Kayak misalnya kan yang lainnya makan. Yang lain ya. misalnya kayak gini, produk dan apa? Produk ini bisa membuat kulit putih. Pasti kalian terpengaruh kan mau belinya langsung, ya kan? Rumput juga, ya pasti. Ya kan ada sebagian orang pasti percaya gitu ya kan? Iya. Kayaknya bukan kayak banyak. Oh, bisa. Kayaknya kan mulai gitu. Yang ketiga itu pesan yang disampaikan tidak sampai dengan jelas. Ini kayaknya bisa Apa? bisa. Menerima pesan tapi kalian tuh nggak ngerti apa pesan yang Ini kalau mau tujuannya ya. Mau saya dulu kan lah nyampaikan pesan kayak saya kayak biasa. Kalian kayak jangan kayak gitu ya. Pernah nggak oke nggak lah. ngerti sih apa Ya, sih? latih suara dulu. Ya, latih suara dulu. Melatih dari mulai kecil dulu. Tapi langsung saja. Nanti kalau selanjutnya dari kelas 9. Yang ngomong memang tidak ada dari kelas. Belum. Harus cek suara lagi. Harus cek sampai sini. Kalau bisa nanti aja. Kata kelas ini. Ini sampai nanti kita boleh kelas. Biasa pula ya kan. Oh, mantap. Terus Oke, itu mana itu? ada yang ketiga, inilah solusi untuk menulis dengan jelas, gunakan bahasa yang sederhana. Saya nggak boleh. Sudah? Ada apa? Siap berarti? Kalian Siap betul? 3, 2, 1. kan masih kayak tulisan kan masih bahasa yang mudah dimengerti lah ya kan, masih tingkat kan masih bahasa yang mudah dimengerti lah ya kan. Kayak misalnya kakak kasih tahu sama kredibilitas, pasti kan nggak tahu apa itu kredibilitas. Ini sampai nanti kita boleh kelas. Biasa pula ya kan. Oh, mantap. Terus Oke, itu mana itu? ada yang ketiga, inilah solusi untuk menulis dengan jelas, gunakan bahasa yang sederhana. Saya nggak boleh. Sudah? Ada apa? Siap berarti? Kalian Siap betul? 3, 2, 1. kan masih kayak
masih bahasa yang mudah dimengerti lah ya kan. Kayak misalnya kakak kasih tahu sama kredibilitas, pasti kan nggak tahu apa itu kredibilitas kan? Enggak kredit itu. Kredit itu kan apa? Untuk mengapai apa? Pembayaran secara itu. Wow. Ambil langsung. Ini beda. Kredibilitas itu apa? Mau tahu apa kredibilitas itu? Kredibilitas itu kepercayaan diri. Tahu kan itu istilah dari kepercayaan diri. Itulah yang dibilang tadi itu penggunaan istilah-istilah yang sulit dimengerti. Kayak di jenjang kan udah pasti sulit lah itu untuk dimengerti kan. Kalau udah di jenjang kakak mungkin itu udah bisa lah dimengerti. Ya, Selanjutnya terus yang ketiga, jika perlu menggunakan istilah teknis, berikan penjelasan atau definisi yang mudah dimengerti. Kayak yang kakak sampaikan tadi, kredibilitas kan. Terus kakak, misalnya kakak nulis di depan kredibilitas, pasti kan nggak ngerti apa itu kredibilitas kan. Terus kakak buat dalam kurung kredibilitas itu apa? Jadi pasti kan nggak ngerti apa kredibilitas itu kan. Yang keempat, pertimbangkan latar belakang pembaca, bukan apakah tulisan itu formal atau informal. Nah, kayak misalnya di bulan ini mungkin masih kayak ejaan-ejaan yang udah dimengerti lah, kayak gini lah tulisan yang masih mudah dimengerti kan. Terus ini ada tips menulis mudah dipahami. Yang pertama, gunakan kalimat pendek dan sederhana. Yang pendek dan sederhana, misalnya kayak kalimat yang kayak gitu. Saya suka kamu. Itu belum gitu. Itu udah bisa dibilang kalimat sebenarnya. Terus yang kedua, buat paragraf yang tidak terlalu panjang. Ketiga, fokus pada pesan utama. Nah, kalian tulis apa yang mau kalian tulis itu, fokus sama apa yang tulisan itu mau apa kalian sampaikan gitu. Yang keempat, tulisan yang membaca lain banyak. Yang pertama, bahasa yang terlalu rumit. Bahasa yang terlalu rumit. Iya, cewek, gak ada jawaban, gak ada tantangan, ya kan? Yang kedua, Oke deh, ini yang paling ya, dari sana yang paling akurat, kata-kata yang sulit. Harus kita tampilkan Penggunaan pertama. kata-kata Oke? yang sulit. Bagus lah. Tapi sebelum itu ibu tanya dulu, udah hafal nggak kalian lirik Yang ya? ketiga, kalimat yang panjang dan Dari kelas kompleks. sudah hafal nggak lirik-liriknya? Kalimat yang panjang dan kompleks. Subhanallah, walhamdulillah. Allahu Akbar. Sudah.
Oke, kita dulu. Tapi ada persyaratan. Penggunaan istilah teknis Apa yang itu? berlebihan. Penggunaan istilah Apa? teknis yang berlebihan. Apa bahasa Indonesia saya Wahyu? Terus yang keenam, Apakah bahasa Indonesia saya? terlalu banyak jargon atau istilah khusus. Apakah bahasa Indonesia dari saya dan beliau ada? Terlalu banyak jargon atau istilah khusus. Apa bahasa Indonesia saya? Betul. Yang ketujuh, Apa dengan itu? pembaca awam. Pembaca awam. Oke, itu mana tiga Kita memahami. Kalau tidak sore kita tetap berdiri. Oke? Satu, Pembaca awam. dua, Kita memahami. dua setengah, Yang kedelapan, tiga. Tanpa ada suara. yang kedelapan, tidak memperhatikan audiens. Gak paham dia tanpa suara gimana ya? Tidak memperhatikan audiens. Yang pertama kita ambil dari peraturan kelas 9. Yang kesembilan, 9 menulis tanpa mempertimbangkan pengetahuan. Menulis tanpa mempertimbangkan Ini langsung pengetahuan saja ya, kalau pembaca. kita mau pergi hitung ketiga, diskualifikasi untuk permainan segala permainan. Tanpa Satu, dua, menulis tanpa mempertimbangkan kita pengetahuan tambahin, tapi pembaca. soalnya harus terlihat, lebih besar, lebih utama. Ya, jangan mengandalkan ibu ini. Apa lagi? Yang Sebagai wali kelas. kesembilan, yang Langsung saja siapa ketuanya? gaya penulisan. Janganlah hilang Gaya sih, seorang penulisan. yang pulang kalau semua dari kelas itu. Yang tidak sesuai dengan konteks. Yang tidak sesuai dengan Masih konteks. capek dia baru bilang tadi, dia bilang coba. Oke, baiklah, karena mereka masih semangat Udah? tua. Nah, itulah yang ke-10 itulah penyebab tulisan tidak mudah dicerna atau kita pahami. Baik, selanjutnya Iya, 92. Mereka berdiri aja. kalau udah capek dan lagi jangan dicatatnya ya, dengarin aja tuh kakak ya. Yang selanjutnya itu ada dampak tulisan yang susah untuk dipahami. Yang pertama itu kesalahpahaman pembaca mungkin salah mengartikan maksud penulis. Pernah nggak kalian membaca sesuatu terus kalian salah arti? Jadi Apa yang kalau kalian baca baca itu? sampai sama Nah, contohnya apa coba? Apa? langsung saja. Ini tanpa Kalau bahasa mereka Inggris yang buruk dapat mempengaruhi kepercayaan pembaca terhadap penulis. Pernah kalian apa? Terpengaruh sama tulisan? Pernah nggak? Kayak gini, misalnya kan kalian baca kayak pernah kalian apa? Baca iklan. Pernah nggak? Pernah nggak kalian tertarik sama iklan itu? Kayak misalnya kan yang lain apa? Yang lain ya. misalnya kayak gini, Apalagi produk itu yang ada. apa? Produk ini bisa membuat kulit putih. Pasti kalian terpengaruh kan mau belinya langsung, ya kan? Rumput juga. Iya pasti. Ya kan ada sebagian orang pasti percaya gitu ya kan? Iya. Kayaknya bukan banyak. Oh, kita. Kayaknya kan mulai gitu. Yang ketiga itu pesan yang disampaikan tidak sampai dengan jelas. Ini kayaknya bisa Pernah nggak apa bisa. menerima pesan tapi kalian tuh nggak ngerti apa pesan yang Ini kalau mau tujuan ya. Mau saya dulu kalian lah nyampaikan pesan kayak saya kayak biasa. Kalian kayak jangan kayak gitu ya. Pernah nggak Oke nggak lah, ngerti sih apa ya, latih suara dulu. Ya, latih suara dulu. Kalau kita dulu tes opsi dulu, oke langsung saja. Berarti waktunya ya, dari kelas 9. Yang ngomong masih ada dari rumah. Belum. jadi Harus